konsentrasi dengan bagus, dia cuma ingat 10 menit, dia omongin bla 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 bla, 10 menit kemudian dia pasti lupa. Kayak nama orang aja. Kenalan nama orang, pasti namanya lupa. Iya. Nggak sampai 10 menit. Nah, betul, 10 menit. Maksimal, makanya saya bilang maksimal. Tapi kalau dilakukan sesuatu terkait dengan ini, maka dia berubah ke sini. Nah, ini jadinya permanen. Permanen. Nah, ini ini menarik. Ini adanya di PPS. Ya, thank you. Nah, nyambung lagi kan? Jadi PPS, kenapa PPS kemarin itu adalah apa yang disebut sebagai unconscious mind? Unconscious mind is a recollection of our experiences. Semua pengalaman kita disimpan di situ. Mulai dari yang menyedihkan, tapi yang ekstrim-ekstrim tentunya. Kalau yang biasa-biasa ya enggak. Ekstrim itu maksudnya ekstrim menyenangkan, ekstrim menyedihkan, ekstrim lucu, ekstrim aneh. Itu kita ingat. Kejadian yang sangat emosional itu kita ingat. Betul ya? Dengan Tae, betul Tae? Pertama kali saya melihat Luka. Horor Korea apalagi ayo. RM-nya banyak loh ini. Sampai sebulan udah kebongkar semua. So itu yang terjadi, ya. Itu yang terjadi. Jadi ini ada pertanyaan sejauh ini. Nah, jika demikian, kalau ada informasi terkait dengan kalau sumpahnya ada informasi terkait dengan ginian, masuknya nggak kemari, masuknya kemari langsung. Pola anak-anak belajar begini, masuk kemari, diulang-ulang. Ini yang disebut saturation, pengendapan. Somehow nanti akan jatuh ke sini. Problemnya seberapa kuat dia berani ngulang-ulang, kan gitu. Jadi akibatnya orang kalau ada yang nggak kuat belajar berulang-ulang, akibatnya apa? Jenuh. Lama-lama dia antipati terhadap belajar. Kok belajar kayak gitu ya? Susah banget. Kenapa? Karena nggak diajarkan bahwa sebenarnya memori manusia itu punya mekanisme shortcut loh. Dia bisa masuk ke situ. Tapi yang menarik, siswa juga nggak tahu bahwa sebenarnya kayak gini. Kalau dia tonton terus, ya masuk ke sini dia. Kemarin saya menangani ada siswa SMA kelas 3 SMA juara judo. Kalau tidur masih harus dengan ibunya. Takut Pak kalau ada suara-suara aneh. Juara judo, bayangkan. Tapi takut. Apalagi kalau seumpamanya isi daripada laptopnya adalah berbagai hal yang seru dan saru. Wawan, harunya langsung. Yang seru dan yang saru. Nah, ini menarik. Yang menarik adalah semakin banyak individu terpapar dengan ini, hal yang menarik adalah pikirannya semakin sulit dia kendalikan. Cobain aja. Kenapa? Karena ini excitement, kegemparan di otak, yang memunculkan kegemparan di otak. Dia mau konsen pada membaca, ingat lagi Katy Perry. Dia konsen membaca, ingat lagi Katy Perry. So itu yang terjadi. Semakin sering kita terpapar dengan, saya nggak ngomong dosa atau pahala terkait ini moralitas nomor 2. Itu artinya Bapak dan Ibu tentukan sendiri. Tapi semakin sering Bapak dan Ibu terpapar dengan ini yang menarik. Mudah diingat, akibatnya kita teringat terus dengan itu. Itulah sebabnya kenapa saya yakin mungkin itu sebabnya kenapa otomotif pasti menggunakan SPG. Ya. Ada nggak hubungannya? Ada. Dengan teori memori ini? Ada. Misal jualan mobil pakai beginian. Enggak banget. Oh, iya sama. Kira-kira bagaimana? Ya, Makan siang. Enggak, kalau belinya tante. Kita masih masuk ya. Kita masih masuk lah. Itu yang terjadi. Sex self. Jadi bagaimana caranya untuk membuat hal itu bisa terjadi. Nah, ini yang menjadi perhatian kami. Kemarin kami memberikan edukasi penggunaan internet di kalangan siswa. Karena mereka nggak sadar tuh akses internet yang mudah, akibatnya dia main masuk ke sini, padahal dia meracuni otaknya. Dalam artian dia semakin sulit konsentrasi. Coba Ibu lihat aja di search di internet, durasi konsentrasi per dekade itu semakin lama semakin singkat. Orang tahun 70-an bisa konsentrasi lebih baik dibandingkan orang tahun 80-an. Orang tahun 80-an bisa konsentrasi lebih baik daripada orang 90-an sampai yang sekarang. Pertanyaan? Gimana caranya Pak informasi itu supaya bisa ke BBS langsung?
Oh, PPS langsung. Kan kalau Jadi misalkan ini. belajar, Ini. kalau misalkan belajar, Oh, kalau misalkan belajar. kita kayak coding atau baca apa gitu loh, Pak, kan nggak semuanya bisa melibatkan emosi. Betul, itu pertanyaan yang selanjutnya dan ini akan kita masuk ke yang selanjutnya. Apakah harus belajarnya menggunakan 3 kali itu? Kalau kayak gitu gue nggak lulus. Belajarnya bisa aja apa bukunya gue lihat sedikit gitu? Iya. Supaya gambar. Oke, nah, oke ya. Menjawab pertanyaan. Pakai sampul ya Mas ya. Tapi kan informasi yang mau kita endapkan ke dalam ingatan, informasi yang mau kita endapkan ke dalam ingatan tidak mengandung ketiga hal tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan fasilitas dari pikiran kita yang disebut imajinasi. Imajinasi plus asosiasi. Kalau ada informasi yang terkait dengan 3 hal itu udah pasti deh otomatis masuk ke situ. Tapi kalau informasi yang biasa-biasa aja nggak akan bisa. Jadi harus pakai 2 ini, imajinasi dan asosiasi. Caranya gimana? Caranya bagaimana supaya asosiasi, imajinasi dan asosiasi. Apa sih asosiasi? Saya mau nanya dulu sama Bapak dan Ibu. Kira-kira misalnya ini otak gitu ya. Misalnya ini otak nih ya. Apakah memori manusia itu disimpan di satu tempat tertentu atau dia scatter di mana-mana? Yang mana pilihannya? Disimpan di suatu tempat atau di mana-mana? Memori manusia. Definisinya tempatnya memori gitu. Ada nggak suatu tempat yang dedicated? Inilah tempat memori. Ada nggak? Ada? Nggak ada. Betul. Memori disimpan di otak dalam bentuk yang disebut neural network yang gambarnya kemarin kalau masih ingat. Atau informational neural network. Contoh. Kalau saya bilang merah, Bu Katy Perry, apa yang ada di pikiran? Darah, thank you. Kalau saya bilang darah, Pak, apa yang ada di pikiran? Ya Darah. kemarin pasti. Darah. Pertanyaannya apa ya? Luka, thank you. Kalau saya bilang luka, Bu Lili, apa kira-kira Bu? Sakit, thank you. Perih, thank you. Jatuh. Bu, kalau dari darah lagi? Dracula. Dracula, thank you. Tuh Dracula kayak awas ya. Bu, merah. Warna, thank you. Perpanjang di warna, Bu. Biru, ada biru, Bu. Langit. Langit. Udah ya. DLL. Dan inilah definisi kecerdasan. Apa yang maksud dengan cerdas? Seberapa rumitnya asosiasi yang ada di pikiran kita. Semakin rumit asosiasi yang ada di pikiran kita, kenapa dia bilang cerdas? Semakin mudah stimulus baru dipahami. Paham nggak saudara? Misalnya ibu baca sesuatu materi, taunya cuma di sini doang nih. Misal, taunya yang ada di otak di sini ini doang nih. Baca buku tentang langit, karena nggak ada asosiasinya ke sini, nggak ada rantainya, apa yang terjadi dia nggak akan paham. Tapi kalau dia punya lebih misalnya secara keseluruhan gitu ya, dia bicara langit, wah ini ada buku nih tentang langit, akan lebih mudah dia memahaminya dibandingkan ini. Kalau orang yang pahamnya di sini aja, dia baca langit karena ini sesuatu yang baru, nggak akan paham. Ini dia wujud. Nah, inilah yang dimaksud dengan daripada metode penyimpanan informasi di dalam pikiran kita. Dan ini erat sekali kaitannya dengan apa? Erat sekali kaitannya dengan kecerdasan untuk asosiasi. Tapi memori terkait juga dengan imajinasi. Itu sebabnya kenapa orang yang ingatannya bagus cenderung kreatif. Makanya nanti di hari kelima kita membahas ini. Paham Ibu ya, Pak? Ada pertanyaan dulu? Pak Irfan, tadi Pak Irfan bilang kalau kita tahunya cuma dari tadi Dari contoh aja, Pak, ya? doang. Nah. Kalau dikasih langit nggak ngerti. Betul. Itu kan kalau jadi kan kalau sekarang persepsinya takdir gua.
takdir aku cuma taunya itu doang karena tidak menambah wawasan apapun. Terus dikasih langit. Bagaimana supaya istilahnya membaca buku langit itu Bisa paham? bisa paham? Kita ada ini tak? Buku tema. Ada. Ada. Contohnya misalnya begini, di dalam pikiran Bapak ada A yang terhubung dengan B, terhubung dengan C, terhubung dengan D, dan D kembali lagi terhubung dengan A. Katakan Bapak kayak gini deh, misalnya isi sederhananya kayak gini. Bapak baca buku tentang E, apa yang terjadi? Nggak paham-paham. Kenapa? Karena nggak ada konsep tentang E di ranahnya Bapak. Tapi kalau ada buku yang D dan E, akan jauh lebih mudah dia untuk memahaminya. Paham? Karena itu bukan sesuatu yang baru. Inilah konsep yang disebut sebagai previous knowledge. Jadi orang kalau mau belajar itu harus melihat dulu latar belakangnya apa, skupnya apa. Kalau enggak dia nggak akan paham. Oh, sama kayak air orang. Iya. Jadi, tembak langsung nih belajar E, padahal ranahnya dia nggak ada E. Misalnya kita punya alat scan gitu ya, canggih banget. Apa yang terjadi? Nggak akan paham-paham. Tapi kalau seumpamanya D, E ini dalam satu buku, dia disuruh baca ini, pasti akan jauh lebih paham. Detail, secara penelitiannya itu ada di risetnya. Saya sudah berikan. Ini jejaring informasi di halaman 115. Kalau Ibu ada yang pegang buku yang kemarin, Bu Cat. Katy Perry. Bapaknya ingat. Nah, ini dia. Jadi ada misalnya ada informasi baru, katakan misalnya dia di otaknya hanya ada A, B, C, D, E, lalu dia mau belajar JKL, nggak akan bisa. Kecuali kalau JKL itu dihubungkan dulu dengan sesuatu yang lain. Itu menarik. Ini yang menarik. Ini yang saya suka sekali. Banyak sekali siswa yang bilang bahwa, nah ini dia sebenarnya rasa daripada saya rasa kemalasan orang gitu ya, dalam belajar. Ketika dia di sini nih pemahamannya, lalu kemudian dia diminta untuk mempelajari ini nih, ya, dia diminta untuk mempelajari ini, kan nggak bisa sekali coba udah berhenti, udah, lalu kemudian dia pasrah saya nggak bisa. Padahal yang harus dia lakukan itu adalah mencari informasi yang menggandengkan ini dengan ini. Mencari informasi yang Dan itu selalu ada, Pak. Harus ada, pasti ada. Karena semua informasi itu kan selalu memiliki keterkaitan satu sama lain. Nyari D-nya di Google kan. Nah, thank you, betul Pak. Pasti ada, apalagi sekarang lebih mudah. Kenapa? Karena semuanya sudah apa istilahnya wire. Kalau zaman dulu iya informasi dari guru, istilahnya untung-untungan. Kalau dia pintar ya udah pintar terus, gitu kan. Kalau sekarang udah enggak. Maksud saya sekarang zaman di mana kompetisi itu terbuka bebas akibat daripada informasi. Ini sudah ya? Enggak, maksudnya sudah di